pelan-pelan. Itu nanti dipakai untuk perang dunia ketiga tuh saudara. Kalau tidak segera dihabisin itu si Khamenei-nya. Tapi kalau dihabisin pun, yang ada di Venezuela sekarang ini, ya praktisnya adalah orang-orang yang Khamenei. Ini masalahnya. Jadi akan menjadi walaupun sudah misalnya Irannya rezimnya ganti ya, tetap yang di sana adalah orang-orang yang Khamenei tidak akan dilepas. Masa sebentar Pak Paul sebelum si Tedin. Nah, Boleh lanjut. oke, sekarang kalau bilang kita ngomong Iran, Iran is done, udah selesai untuk beberapa tahun ke depan. Soalnya apa? Saintisnya semua udah pada dibunuh, terbunuh, jenderal-jenderalnya 21 orang udah pada terbunuh, jadi dia nggak bisa maju untuk beberapa tahun ya, atau lagi. Terus, jadi sekarang Israel konsentrasi ke Gaza. Kemarin udah 37 tikus udah dibasmi lagi kemarin. Nah, kalau kita ngomong mengenai si Hezbollah, Hezbollah udah nggak ada suara, soalnya udah nggak ada duit dari Iran. Si Houthi juga nggak berani lagi kirim-kirim roket, soalnya kehabisan duit, kehabisan roket, nggak ada barang supply dari Iran, ya kan? Nah, terus kita pada Indonesia ini. Saya dengerin si Putin tadi. Ini nggak masuk akal, nggak masuk akal. Maksudnya gimana? Indonesia ini belum dewasa. Betul 79 tahun merdeka, tapi kan udah dikasih otaknya kadrun. Masa kan ini si Prabowo jadi kasih makan gratis sampai sana, sampai sekarang juga nggak terlaksana. Prabowo janji mau bangun rumah murah, nggak terlaksana. Jadi kalau untuk apa namanya ini program nuklir itu nggak mungkin ke satu. Kenapa? Korupsi yang Pak Paul tadi bilang. Korupsi semua segala macam korupsi ini di Indonesia udah mendarah daging. Jadi udah menjadi tradisi, menjadi budaya negara Indonesia korupsi, ya kan? Soalnya apa? Ini bahayanya kenapa? Soalnya nuklir ini ya the most powerful weapon in the world for now. Jadi ini senjata yang paling mutakhir di dunia untuk zaman sekarang. Apakah kamu percaya itu dipegang sama orang-orang kadrun? Ya kan? Ke satu. Kenapa? Ke satu. Bahayanya apa? Kebocoran. Ya kan? Kalau sampai kebocoran radioaktif keluar, habislah itu semua penduduk. Kan gitu. Bukannya nggak mungkin juga nggak mati sekarang, tapi keturunan anak-anak cacat itu udah pasti garansi 100%. Ya kan? Nah, ke satu. Kedua, Indonesia ini di dalam negara yang ring of fire. Artinya apa? Gempanya akan terjadi gempa bumi. Nah, kalau nuklir reaktor area kena gempa bumi, itu kita bisa bayangkan di mana kerusakannya, kebocoran, kebocoran itunya apa namanya, radiasi, ya kan? Nah, kita secara logik ya, ketiga kita secara logik, apakah kadrun ini udah siap dikasih senjata? Ya, contoh soal ya kita yang di US ya, kita tahu kalau kita ke daerah di Amerika, ke daerah orang hitam, ke daerah orang Hispanik, itu kita kasih AK-47, mereka tembak-tembakan. Nggak pernah aman. Pokoknya kita kalau ke Amerika, jangan ke daerah orang hitam, jangan ke daerah orang Spanyol. Pasti, nggak tahu deh, pokoknya tembak-tembakan, urusan apa, saya nggak tahu. Terus mereka bikin-bikin geng yang macam Aragua atau geng yang MS-13 itu pasti di daerah orang hitam atau daerah Spanish. Nah, apakah kita bisa percaya Indonesia ini dikasih senjata yang termutakhir di dunia? Ya, itu kan tanda tanya besar. Ya kan? Negara Arab juga. Negara Arab kita kasih senjata. Kan kontok-kontokan. Kita lihat di Afghanistan, di Libya, di Irak. Begitu Saddam Hussein jatuh, si Afghanistan temporer Taliban jatuh, akhirnya sekarang balik ke Taliban. Hampir semua orang punya senjata di Afghanistan. AK-nya AK-47 senjatanya. Ya kan kita lihat sendiri si Taliban apa namanya memerintah negara Afghanistan ini gimana modelnya? Apakah Indonesia udah mau jadi Indonistan? Ya kan?
Nah, itu aja catatan saya hari ini. Kalau untuk Indonesia nuklir deh, ya good luck lah, good luck saya bilang. Soalnya ini bahayanya terlalu besar. Ke satu, kedua, apakah Indonesia ini bisa dipercaya untuk uh, maintaining the nuclear weapon? Itu aja dari saya, Pak Paul. Lanjut yang lain. Thank you. Oke, oke, oke. Ini kita ada Pak Putih juga. Sebelum ke Pak Putih, saya mau sampaikan dulu ya. Lihat tabel cadangan minyak dunia ya. Pertama, paling besar tuh Venezuela ya. 303 miliar ya barel ya. Sekitar 17 ya, 17% sampai 20%. Ada yang bilang 20%, yang bilang 17%. Paling banyak Venezuela ya, gila ya saudara ya. Nah, kalau Indonesia cuma 3 miliar barrel saja, dan ini hanya cuma tinggal 10-15 tahun saja itu ya. Indonesia paling bawah itu ya, gila ya. Jadi udah nggak punya apa-apa Indonesia. Nah, Venezuela ini sekarang ya dikuasai oleh Iran, saudara, proksinya Iran. Gara-gara ditinggal sama Amerika, ditinggal sama Eropa, kena embargo. Makanya Venezuela merapat ke Iran di waktu bangkrut tahun 2018, sama Iran langsung gayung bersambut ya, dan tak dia taruh ya semua militernya Iran ada di Venezuela sekarang ya. Jadi Venezuela ini cadangan minyaknya itulah yang dipakai sama, yang mulai digarap sama Iran, yang pelan-pelan ya, pelan-pelan itu nanti dipakai untuk perang dunia ketiga tuh saudara. Kalau tidak segera dihabisin itu si Khamenei-nya. Tapi kalau dihabisin pun, yang ada di Venezuela sekarang ini ya praktisnya adalah orang-orangnya Khamenei. Ini masalahnya. Jadi akan menjadi, walaupun sudah misalnya Irannya rezimnya ganti ya, tetap yang di sana adalah orang-orang yang Khamenei tidak akan dilepas. Karena sistem pemerintahnya Khamenei kan bukan oleh atas nama negara juga, tapi atas nama individu. Ya, nah itu akan menjadi pembiayaan tuh. Ya, cadangan minyak terbesar di dunia. Ya, yang masih belum dieksploitasi sampai sekarang, masih minim eksploitasi. Ya, berpotensi masih sekitar 100 tahun lagi, masih ya, untuk 100 tahun lagi. Luar biasa. Oke, Pak Putih silakan. Oh, sebentar nih, ini ada satu lagi nih sebelum lupa Pak Putih. Ini ada Nusantara Berjaya, terima kasih ya. Katanya perang Palestina vs Israel, tapi selama ini yang perang bukan negara Palestina tapi Iran dan proksinya. Dulu Mesir, Suriah, dan memang begitu ya. Namanya perang. Ini perangnya memang sebenarnya perang Islam melawan Israel. Ini kan perang Islam melawan Israel, lalu menggunakan Iran. Iran itu adalah donaturnya, dalangnya, ya, yang Palestina, Hamas, Hizbullah, Houthi itu semua proksi-proksinya itu semua kaki tangannya, termasuk Indonesia itu busernya. Itu yang benar. Oke, silakan Pak Putih. Tambah dikit lagi, Iya. Bapak, si Venezuela ini. Iya, Venezuela iya. ini salah satu negara terkaya di South America sebelumnya, waktu itu. Nah, gara-gara si Hugo Chavez ini tahu-tahu negara mau diganti jadi negara komunis. Nah, itu mulai jatuh. Sampai sekarang pun orang rakyat mau beli roti aja kagak bisa, kagak ada duit. Saking miskinnya, padahal yang Pak Paul tadi bilang memang benar. Ini apa namanya, bahan baku minyak di bawah tanah mereka masih banyak. Nah, sekarang kena orang macam Maduro, sama juga. Maduro ini kan bangsat juga. Dia mau jadi presiden seumur hidup. Jadi ya itu, padahal dulunya Venezuela paling ini kan, kompetisi minyak terbesar di dunia Venezuela. Nah, itu aja yang saya tambahin. Pak Putih langsung, Pak Putih.